Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya. Nah, kali ini kembali bersama saya, Fahri Ramadan. Nah, sekarang di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol, sharing nih pengalaman dari orang yang ada di sebelah saya, yaitu Mas, siapa Mas? Muhammad Jose Rizal, saya. Siap. Jadi sebenarnya teman-teman mungkin jarang nih ngelihat Mas Muhammad Jose, cuma mungkin ada aja selewat-selewat di videonya Kanang Juragan, tapi jarang tampil gitu. Tapi sebenarnya kita ini bermitra di Kanang Juragan, walaupun memang Mas Muhammad Jose duluan yang mulai untuk berjualan kurban sapi, makanya beliau ini lebih berpengalaman sebenarnya, lebih lama lah udah terjunnya dibandingkan saya lebih awal. Jadi makanya kita mau sharing-sharing. Kalau pengalaman Mas Muhammad Jose sendiri itu sebenarnya dari kapan sih mulai terjun di dunia peternakan ini? Oh, kalau dunia peternakan ini saya mulai itu dari tahun 2012. Berawal tuh dari jualan kambing ya, terus baru meranah ke sapi secara perlahan. Itu berawal dari trading dulu sebelum berternak. Jadi cuma pedagang dadakan lah ya? Iya, pedagang tahunan lah lebih tepatnya. Awalnya berapa ekor tuh, Mas? Dan dari mana tuh awalnya kambingnya? Awalnya dulu tuh saya dipercayain oleh Mas Budi, Mitra Tani Farm itu dipercayain untuk membawa 30 ekor kambing tanpa modal waktu itu. Saya menjual di samping rumah saya, alhamdulillah bagus penjualannya. Dari situ bertambah jualan kambing beserta jualan sapi beberapa ekor. Tahun berapa itu, Mas? Itu mulai jualan sapi itu 2013. Itu mulai jualan sapi. Yang tahun 2015-nya jualan kambing 12 ekor sama jualan sapi 70 ekor. Sampai naik, sampai di puncaknya tuh saya jualan tuh paling banyaknya di 192 ekor sapi. 192 ekor. Kalau kambing tetap di paling 200 lah, karena kan masalah di pendistribusian kali ya. Jadi sejauh ini emang lebih fokusnya di sapi ya? Ya, kalau saya lebih ke spesialis ke sapi, karena emang dari awal itu saya belajar itu tentang pengobatan, terus perawatan tuh ke sapi, bukan ke kambing apa domba. Berarti sudah dari tahun 2012 ya jualan kurban, dan akhirnya mulai sapi itu 2013. Berarti kalau sampai sekarang ini udah 9 tahun ya? Iya, kurang lebih. Kalau untuk sapinya doang, Masya Allah. Luar biasa. Nah, berarti kalau jualannya di mana, Mas, tadinya? Jualannya dulu awalnya tuh di pinggir jalan. Ya, pernah awal sih di samping rumah. Samping rumah. Di mana itu, daerah mana? Di daerah Depok, ya, di samping rumah. Terus baru PD itu 2013 tuh baru PD untuk buka di pinggir jalan. Gitu, buka di pinggir jalan, lama-lama dari jalan yang kecil sampai akhirnya pindah karena kapasitasnya besar, pindah ke jalan yang lebih besar. Karena masalah di peternakan itu pasti lingkungan. Oh iya, gitu. Mau lingkungan lah gitu, kotorannya kan. Apalagi di perkotaan ya. Iya. Di Depok kan kota padat banget ya. Ada dia. Ya, karena bukan tempat kerja, tapi karena tempat pemukiman, jadi banyak warga yang komplain gitu. Jadinya kita lebih baik berpindah yang lebih luas lah gitu. Terus kenapa sih awalnya bisa sampai tertarik jualan atau berkecimpung lah di dunia peternakan? Kenapa sih sampai tertarik itu? Awal terinspirasi oleh Mitra Tani ya. Terinspirasi bahwa saya itu dulu selalu digiring orang tua saya untuk jadi peternak gitu. Peternak sapi, walaupun orang tua saya bukan basicnya sebagai peternak gitu loh. Sebagai pegawai negeri sipil dan ibu rumah tangga. Nah, itu saya digiring. Kamu tuh kalau kamu memang bidangan di sini, kamu masuk ke peternakan aja. Akhirnya saya masuk ke sekolahan peternakan di Darul Falah. Terus sempat tinggal lama di Mas Budi, terus Mitra Tani, kerjasama bareng sama Mitra Tani. Dan saya belajar banget di sana mekanisme itu. Akhirnya saya tertarik lah, walaupun awalnya belajar di kambing dan domba, tapi saya tertariknya malah ke sapi. Gitu. Makanya sampai saat ini saya tetap di bidangnya tuh sapi kali ya, pengemukan sapi. Menurut Mas Muhammad Jose ini peternakan sapi itu sebenarnya potensinya masih besar nggak sih? Terus gimana nih ke depannya? Iya, sebetulnya kalau ngelihat peluangnya ya, gitu ya Mas Fadli.
Kalau lihat peluang ya dari kambing, domba maupun sapi itu cukup besar gitu. Karena konsumsi masyarakat juga cukup banyak, berkembang terus setiap tahun. Harga juga ya. Iya, harga terus juga meningkat. Naik terus ya harga. Harga bakalan. Nggak karuan lah di beberapa tahun ini nih, kenaikan harga tuh nggak karuan sekali kenaikannya. Nggak bisa ditebak lah gitu. Bisa kayak tahun kemarin bahwa ya yang kita praktekkan di kandang juragan kan Ya. harga kambing domba itu bukan naik lagi tapi ganti harga. Iya. Ya kan? Kita nyari barang itu sampai nggak untung, Iya, di akhir-akhir tuh kita sampai nggak untung ya. Maksudnya jual harga, ya ibaratnya jual modal lah. Jual modal aja gitu. Karena benar-benar parah harganya. Ya jadi peluang kita tuh sebetulnya di peternakan ini cukup besar. Tapi lebih ke breeding. Iya. Karena sekarang jadi masalah adalah jumlah anakan yang dihasilkan dari indukan itu sedikit dengan jumlah yang dipotong. Oh iya. Jadi nggak seimbang lah, supply dan demand-nya nggak seimbang. Saya kalau ngeliat dari segi peternakan sapi itu adalah segi bisnisnya, gitu. Segi bisnisnya bahwa sekarang tuh kan yang dilupakan oleh beberapa peternak adalah gimana membuat bibit sapi yang bagus dengan hasil daging yang maksimal. Oh gitu. iya. Siap. Tanda kutip daging, hasil dagingnya bukan bentuk sapinya yang bagus, tapi hasil dagingnya. Gitu. Jadi fokus pada dagingnya ya. Iya, daging. Iya, karena kan sekarang jadi masalah bukan apa ya, membentuk sapi itu super jumbo gitu kan. Iya. Karena kan sekarang banyak Banyak lah. arah ke sana lah gitu. Banyak menggiring bahwa tertarik bahwa karena gengsi gitu. Untuk berternak tuh karena gengsi. Ada sapi ratusan juta. Udah sapi ratusan juta. Menurut saya itu nggak apa ya, kurang menguntungkan bagi saya ya. Kurang menguntungkan karena masalah utama di peternakan sapi apalagi itu adalah menghasilkan daging sapi yang berkualitas. Iya. Karena sekarang kan banyak daging sapi yang berkualitas dari impor. Kalau menurut Mas Jos sendiri, apa sih masalah yang ada di peternakan Indonesia atau peternak Indonesia lah secara umum? Ya masalahnya banyak ya. Masalah sekarang itu adalah jumlah breeding dengan fattening itu nggak seimbang. Banyakan fatteningnya, pengemukannya. Ya emang dasarnya jelas menguntungkan fattening karena perputaran jauh lebih cepat dibanding breeding. Tapi semua itu harus berjalan selaras karena jumlah pemotongannya terus berjalan setiap hari. Tuh. Ya kan? Lagi masyarakat Indonesia banyak ya. Iya. Ya masyarakatnya kan banyak, ada 200 juta kan. Iya, 200 juta. Makanya banyak daging impor kan masuk ke Indonesia. Itu. Apalagi sekarang gairah yang dibangun di sosial media itu beternak itu malah ngeliat ke gengsinya, bukan ke produktivitasnya gitu. Ya banyak kita lihat kan sapi super, sapi jumbo yang harganya sampai ratusan juta gitu ya. Itu menurut saya ya kalau saya bukan, saya seneng, tapi saat ini yang dibutuhkan adalah gimana menghasilkan peternak yang menguntungkan dan hasil dagingnya itu memuaskan bagi konsumen gitu loh. Betul. Ya kan? Jadi kita nggak perlu impor. Iya. Gitu. Maksudnya begitu ya. Ya sebetulnya kita perlu impor lah untuk mengimbangi itu kan. Tapi daging kita nggak kalah saing dengan impor, lebih tepatnya seperti itu. Betul. Mungkin itu salah satu impian jangka panjang dari Kandang Juragan juga sebenarnya ya. Iya. Menciptakan ekosistem dari peternakan sapi potong berbasis sumber daya lokal kayak gitu sih. Dan mungkin emang ada mungkin peternak-peternak sekarang yang lagi ramainya malah kan yang sapi-sapi besar, ya itu nggak salah juga, cuma ya beda beda prioritas mungkin. Iya, beda prioritas gitu. Kalau saya lebih prioritasnya itu gimana sapi yang ada itu menghasilkan daging yang berkualitas dari misalkan pakannya kita lebih kayak fokus ke pakan, terus perawatannya gitu. Gimana kita mengefisiensi untuk menekan dari pengeluaran itu agar untungnya bisa lebih maksimal gitu loh. Kalau pengalaman Mas Jose apa aja nih pengalaman yang paling berkesannya? Mungkin dari yang paling pahitnya, manisnya, mungkin ada pengalaman unik juga selama di peternakan. Ya kalau pahitnya ya banyak pahitnya sih ya. Di peternakan karena kita berurusan dengan makhluk hidup ya. Jadi saya pernah kejadian sapi saya mati. Itu 12 ekor, terus mati lagi 2 mati dan dipotong paksa lah. Itu sekitar 24 ekor. Tapi ya itu kita belajar gitu. Kita belajar gimana cara menanganinya. Sama ya ditipu juga pernah gitu. Ya kalau untuk pahit-pahitnya sih ya di peternakan ya
ya seperti itulah gitu loh. Nggak mulus seperti yang kita bayangkan bahwa dengan RAB sekian kita bakal untung sekian. Ya mungkin tertulis itu enak ya. Iya. Tapi kenyataan di lapangannya itu menjadi peternak itu cukup berat. Apalagi kalau kita nggak melek teknologi ya. Cuma ngikutin tengkulak apalagi ditekan harganya. Jadi kalau usaha apalagi di peternakan ya pasti banyak pahitnya lah ya, nggak mungkin nggak terlihat mulus saja. Nah kalau pengalaman manisnya apa nih Mas di peternakan? Menjalankan profesi yang saya sukai gitu, yaitu beternak gitu. Itu saya sangat senang lah gitu. Terus bisa kenal banyak orang ya, juga. Kenal banyak orang gitu, peternak besar yang berpengalaman itu saya juga ya itu sangat berarti lah bagi saya gitu. Beternak itu kan kita bukan sekedar hanya memelihara ngasih makan selesai. Enggak, kita juga butuh mengontrol emosi kita. Gimana sapi ini biar mau makan, mengerti posisi sapi. Sapi kan kalau sakit nggak bisa ngomong. Iya kan? Nggak kayak kita ya. Iya, sakit nih gitu kan, panas gitu. Sapi enggak gitu kan. Jadi kita masih mengerti posisi sapi seperti apa, dan itu akan berimbas ke kehidupan kita gitu. Cara berpikir itu akan mengaruh juga. Karena kita masih halus juga untuk merawat sapi, nggak bisa karena kita berhadapan dengan binatang gitu. Iya. Kalau hidup lah ya. Kalau hidup ya. Jadi nggak bisa kasar juga, mesti sabar. Iya. Karena kan dia juga punya kondisi sendiri, bahkan mungkin punya perasaan sendiri juga kali ya. Iya, apalagi sapi itu kalau dia udah dilukai sekali, itu dia akan daya ingatnya sangat bagus sekali gitu untuk mengingat orang yang pernah ngelukain dia lah. Walaupun dia itu sapi itu kan matanya itu kan setahu saya itu warnanya cuma hitam putih gitu. Tapi dia mengenal baunya gitu, bahwa orang itu yang pernah itu dia akan galak lah dengan orang yang pernah nyakitin dia gitu. Iya, betul banget sih. Dan setiap sapi juga punya karakter masing-masing ya. Iya. Unik ya, kayak orang ya. Ya gitu, ada yang modelnya makan maunya disuapin gitu kan sapi. Ada juga yang modelnya makannya milih-milih gitu kan. Ya kita harus memahami lah untuk mengurus dia untuk jadi satu program itu pelan-pelan kita ngajarinnya pelan-pelan lah. Karena nggak seragam kayak bikinan pabrik ya. Iya. Siap. Oke, makasih banget Mas Jose udah sharing-sharing. Seru banget tadi bahas pengalamannya mulai dari awal, terus kenapa sampai tertarik, dan juga pengalamannya ya selama di dunia peternakan. Kira-kira apa nih Mas harapannya untuk peternakan Indonesia? Untuk peternakan Indonesia tetap semangat. Fokus di hasil pengemukannya, jangan fokus ke untung dulu gitu. Karena untung itu akan mengikuti sama ketika kita bekerja keras untuk menghasilkan sapi yang berkualitas, itu untung itu akan mengikuti. Siap. Jadi jangan ngelihat untungnya doang ya. Iya, jangan untungnya doang. Kerja keras dulu. Pasti mengikuti hasilnya. Iya. Siap. Oke, makasih banyak Mas. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin. Terima kasih juga Sobat Juragan udah ngikutin sampai akhir video ini. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.